Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Minda Ashar sebagai dosen pengampu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Falau Fauzan dengan NIM 19035141. Jadi di sini Fauzan akan mempresentasikan PPT Fauzan yaitu mengenai penyakit genetik thalassemia. Nah, langsung saja untuk yang pertama itu adalah definisi dari thalassemia. Jadi thalassemia itu berasal dari kata Yunani yaitu thalassa yang berarti laut. Yang dimaksud dengan laut tersebut ialah Laut Tengah. Oleh karena itu, penyakit ini pertama kali dikenal di daerah sekitar Laut Tengah. Dan juga thalassemia merupakan penyakit keturunan penderita tidak mampu memproduksi hemoglobin yang normal. Karena itulah sel darah merah akan mudah rusak bahkan hingga 3-4 kali lebih cepat daripada sel darah merah yang normal. Jika sel darah normal memiliki umurnya sekitaran 120 hari, maka sel darah merah penderita thalassemia hanya bertahan 23 hari. Maka penderita thalassemia senantiasa membutuhkan pasokan darah dari luar. Thalassemia adalah salah satu jenis anemia hemolitik dan penyakit keturunan yang diturunkan secara autosomal. Jika pasangan suami istri adalah pembawa gen thalassemia, maka kemungkinan anak-anak menderita thalassemia sebesar 25%. Pembawa thalassemia itu 50% dan normal itu adalah sekitar 25%. Dan juga penyakit thalassemia ini adalah penyakit keturunan yang tidak dapat ditularkan. Banyak diturunkan oleh pasangan suami istri yang mengidap thalassemia dalam sel-sel atau faktor genetiknya. Selanjutnya ini terdapat ada gambar anak-anak yang mengidap penyakit thalassemia. Nah, selanjutnya berapa penjelasan thalassemia yaitu seperti pada epidemiologi. Jadi jadi penyakit thalassemia tersebar luas di daerah Mediterani seperti Italia, Yunani, Afrika bagian utara, kawasan Timur Tengah, India Selatan, Sri Lanka, sampai Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia. Di frekuensi thalassemia di Asia Tenggara itu kisaran 3-9%, begitu. Selanjutnya, yang kedua itu adalah etiologi. Nah, jadi di etiologi itu thalassemia terjadi karena tubuh tidak dapat memproduksi rantai protein hemoglobin yang cukup. Hal ini menyebabkan sel darah merah gagal terbentuk dengan baik dan tidak dapat membawa oksigen. Gen memiliki peran dalam mensintesis rantai protein hemoglobin. Jika gen-gen ini hilang atau diubah atau diganggu, maka thalassemia ini dapat terjadi, begitu. Selanjutnya itu yang ketiga adalah penyebab dari thalassemia. Nah, penyakit thalassemia ini disebabkan oleh adanya kelainan atau perubahan atau mutasi pada gen globin alfa atau gen globin beta, sehingga produksi rantai globin tersebut berkurang atau tidak ada. Di dalam sumsum tulang mutasi, thalassemia menghambat pemantangan sel darah merah sehingga eritropoiesis dan mengakibatkan anemia berat. Akibatnya produksi Hb berkurang dan sel darah merah pun mudah sekali rusak ataupun umurnya lebih pendek daripada sel darah normal. Dan juga penyebab dari thalassemia itu adanya ketidakseimbangan dalam rantai protein globin alfa dan beta yang diperlukan dalam pembentukan Hb karena sebuah gen cacat atau diturunkan seperti yang tadi. Dan juga untuk menderita penyakit ini, seorang harus memiliki 2 gen dari kedua orang tuanya. Jika hanya 1 gen diturunkan, maka orang tersebut hanya menjadi pembawa tetapi tidak menunjukkan gejala thalassemia ini. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah diagnosis. Maksudnya adalah diagnosis dari thalassemia ini.
Nah, jadi taslemia ini lebih sulit didiagnosis dibandingkan penyakit hemoglobin lainnya. Kemudian, hitung jenis darah komplit menunjukkan adanya anemia dan rendahnya MCV atau main corpuscular volume. Kemudian, elektroforesa bisa membantu tetapi tidak pasti terutama untuk alfa thalassemia karena itu diagnosisnya biasa berdasarkan kepada pola herediter dan pemeriksaan hemoglobin khusus. Kelima adalah, pengobatan dari penyakit thalassemia ini. Jadi untuk, orang-orang atau anak-anak yang terkena penyakit thalassemia, pengobatan itu biasanya diperlukan transfusi darah rutin dan pemberian tambahan asam folat. Kemudian penderita yang menjalani transfusi harus menghindari tambahan zat besi dan obat-obatnya bersifat oksidatif, misal seperti sulfonamid, karena zat besi yang berlebihan bisa menyebabkan keracunan, begitu. Nah, yang selanjutnya itu yang keenam itu adalah untuk pencegahan dari penyakit thalassemia ini. Nah, untuk pencegahannya itu yang pertama itu pada keluarga dengan riwayat thalassemia perlu dilakukan penyuluhan genetik untuk menentukan resiko memiliki anak yang menderita thalassemia. Kemudian untuk pengidap thalassemia yang mendapatkan pengobatan secara baik dapat menjalankan hidup layaknya orang normal di tengah masyarakat, sementara zat besi yang menumpuk di tubuh bisa dikeluarkan dengan pembantuan obat melalui urin. Kemudian pencegahan yang ketiga adalah penyakit thalassemia dapat dideteksi sejak bayi masih di dalam kandungan jika suami atau istrinya merupakan pembawa sifat atau karir thalassemia, maka anak mereka memiliki kemungkinan sebesar 25% untuk menderita penyakit thalassemia tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah jenis berdasarkan gejala thalassemia. Yang pertama itu adalah thalassemia mayor. Maksudnya thalassemia mayor itu adalah Maksudnya itu adalah sifat gen dominan, yaitu adalah penyakit dengan tanda gejala yang terlibat sejelas adalah penurunan akar kadar Hb dalam darah sehingga menyebabkan penderita mengalami anemia. Dampaknya dalam dalam darah ini maka sel darah merah eritrosit cepat rusak dan umur eritrosit lebih pendek. Nah, yang kedua itu adalah thalassemia minor. Nah, jadi thalassemia minor itu biasanya, eee, yaitu seperti individu hanya membawa gen penyakit thalassemia, namun individu hidup normal tanda-tanda penyakit thalassemia tidak muncul. Walaupun thalassemia minor tidak bermasalah, namun bila ia menikah dengan, thalassemia minor juga kemungkinan 25% anak mereka menderita thalassemia mayor. Pada garis keturunan pasangan ini akan muncul penyakit thalassemia mayor dengan berbagai ragam keluhan. Untuk itu pentingnya juga kita melakukan, screening pranikah, nasihat perkawinan dalam bidang kesehatan untuk mencegah penyakit-penyakit yang diturunkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya kelak. Ini juga termasuk ke dalam cara pencegahan dari thalassemia itu. Nah, selanjutnya itu adalah gejala penyakit thalassemia. Jadi di sini awalannya itu penyakit thalassemia ini menunjukkan beberapa gejala, yaitu seperti kita bisa melihat di sini, gejala dari penyakit thalassemia itu adalah yang pertama itu adalah wajah pucat, kemudian insomnia ataupun susah tidur, kemudian yang ketiga itu adalah tubuh mudah merasa lemas, keempat itu adalah berkurangnya nafsu makan, nah yang kelima itu tubuh mudah mengalami infeksi, nah yang keenam itu jantung bekerja lebih keras untuk memenuhi pembentukan hemoglobin, yang ketujuh itu mengalami kerapuhan dan penipisan tulang. Nah, dan juga untuk, gejala lainnya itu seperti kayak bentuk tulang yang terlihat, kemudian tubuhnya tidak dapat berkembang, dan juga ada sering terjadi sesak napas akut, seperti itu. Nah, selanjutnya sudah habis, sepertinya, segitu saja yang dapat Fauzan sampaikan mengenai penyakit, genetik dari thalassemia, Bu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Fauzan tutup dan Fauzan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.